Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi.
Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapaknya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita kembali datang dalam ibadah raya kita. Sekalipun masih dalam kondisi online, tetapi tidak mempengaruhi semangat kita, tidak mempengaruhi sukacita kita untuk kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan, membawa korban syukur, pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, sama-sama kita berdoa. Urabatakan nayaralamo ya shekere yaralabataka. Uriaralabatakan nayaralabaya shiki yaralab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 a. Segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami ya Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami datang membawa korban syukur, pujian, dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami ya Aba ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Uriarabatakan nayaralabaya sikaralabatakan nayaralamo. Tuhan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hidup kami. Kami siap beri yang terbaik buat Engkau, demi nama Yesus. Haleluya, sorakan haleluya. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heaven
King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu katakan, glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son. Rabaya Shikarabo, Heavenly King, Lamb of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in His place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sama-sama sembah Tuhan. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh God, we worship you. We worship you, Jesus. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Oh be glorified and magnified. Jesus, Jesus. Come on, let's worship together. Let's worship together. Shikana yara batakana yara yaseke. Bangkit kalimatmu, bangkit kalimatmu, bangkitkan rohmu. Sama-sama berbahasa saudara. Uriana batakana yara. Shikatakana yara yaseke, yara yaseke. Uriana.
worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, Jesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekana yara labaya takana yara labaya seke. Duria takana yara labaya takana yara labaya seke. Shikata kana yara labaya takana labaya seke. Duria takana yara labaya sikana takana yara labaya seke. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah sembuh. Uratakanlah ya Rabaya seke. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Dengan iman katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. 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 Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kami di bumi seperti di sorga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kau berada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian. Dia Raja. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Come on, 1, 2, 3, say. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, Tuhan wakil
kekuatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih yang berkami, kekal teguh dan mulia. Kasihlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. One more time. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih yang mudamu, kekal teguh dan mulia. Kasihlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji. Yo! Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tanganmu, katakan bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Here we go. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan
Yesus Tuhan, Raja keagungan. Kuriatakan nayaralamo. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Jangan berhenti menyembah, terus nikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada, terus sembah Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Urabatakan nayaralamo. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ini doa kami. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku Tuhan, dan ku milik-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, selalu tinggikan-Mu Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah
salibmu Yesus, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti-Mu. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Mari sembah Tuhan saudara, mari terus sembah Tuhan. Kuria batakan nayaralamu, kami menyembahmu Yesus, kami menyembahmu Yesus. Ku mau seperti-Mu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus Tuhan. Uriarala batakan nayarala yaseke, uriatakan nayarala bayasikarala, urabatakan nayarala yaseke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Yes, Lord. Your goodness is running out. It's
it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, keep running after me. All my life and all my life you have been so good. With every breath Jesus. that I am able, We worship you, Lord. we'll sing We of worship the goodness of all my God. life. All my Yes, Lord. life you have been faithful. And all my life, And all my life you have been so so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Oraba seka nata karaba shanata karaba. Ikaraba seka nata karaba shanata karalaba. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari-hari yang kami lewati. Sepanjang 1 minggu yang lalu Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami mau siapkan hati kami untuk sebentar kami mau masuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa biar Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Beri hikmat, beri urapan Tuhan. Biar kami boleh menangkap isi hati-Mu hari ini ya Bapa. Dan kami mau aplikasikan dalam hidup kami sehingga kami boleh mengalami terobosan. Hidup kami betul-betul ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami sepakat katakan sama-sama, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Bapa. Bicaralah buat setiap kami. Ajar kami, nasihati kami, tegur kami. Pimpin jalan hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom saudara. Dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya semuanya? Semuanya sehat? Luar biasa? Boleh salam kiri kanan.
kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan dengan hormat duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini saya mau kembali mengingatkan buat setiap kita, saudara. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, kita mesti jujur. Keadaan memang gak mudah, saudara. Ada orang yang bilang sulit, Pak. Ada yang bilang ini keadaan hari-hari ini kayaknya kok bikin suasana gak tenang gitu ya. Saudara ingat baik-baik, saudara. Jika saudara melihat keadaan hari-hari ini, pesan saya satu. Jangan izinkan kekhawatiran dan ketakutan justru menguasai keberadaan saudara. Kita ini orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu, saudara. Orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, kalau kita mengizinkan rasa takut dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, saudara, bisa tertutup, bisa kemungkinan akan membuat kita justru keluar dari rencananya Tuhan, saudara. Situasi keadaan ini ada satu oknum yang sengaja senang, saudara, untuk membuat supaya saudara dan saya ini enggak fokus lagi kepada rencananya Tuhan. Makanya saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan buat kita semuanya, saudara. Ada satu rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang sesuai dengan saya katakan amin. Tuhan punya rencana besar melalui kehidupan saudara dan kehidupan saya. Situasi boleh berubah, keadaan mungkin gak membaik. Ingat baik-baik, itu cuma sebuah jebakan. Itu semua sebuah apa namanya? Sebuah situasi yang nampaknya di luar. Tapi rencana Tuhan terlalu besar buat kita semuanya, saudara. Ingat baik-baik, rencana Tuhan itu gak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kalau senang tema khotbah, saya kasih tema khotbah, saudara. Tetap di dalam rencana Tuhan. Kenapa saya angkat tema ini, saudara? Ini sebuah tema yang menjadi perenungan saya hari-hari ini. Ketika masalah, badai kehidupan, tantangan, pergumulan muncul di dalam hidup kita, masihkah kita tetap di dalam rencananya Tuhan? Ini yang paling penting, saudara. Kenapa? Saudara mesti tahu siapa kita ini di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap ada di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Makanya Rasul Paulus memberikan nasihat yang luar biasa. Yang punya Alkitab di rumah boleh dibuka. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, saudara. Ini kalau saudara baca di rumah, perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Maksudnya begini, saudara. Dalam konteks ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, hidup kita ini semuanya karena anugerah Tuhan. Yang tadinya kita orang berdosa, kemudian waktu kita terima Yesus, kita terima keselamatan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu menjadi sebuah anugerah yang besar buat saudara dan buat saya. Saya nggak ngomong di sana, kita akan bahas di poin yang berikutnya, saudara. Ayatnya yang ke-10 kita baca. Yuk sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulang mungkin dengan bahasa sederhana, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus juga buat saudara dan saya hari ini. Saudara dan saya ini adalah buatan Allah. Katakan sama-sama dengan saya, kita ini buatan Allah. Saudara, kalau saudara menyadari sungguh-sungguh, saudara dan saya ini didesain serupa dan segambar dengan Tuhan. Nanti buka Alkitabnya di rumah ya. Di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-27. Tuhan ngomong begini, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti begini, saudara. Saudara dan saya ini diciptakan, desain dengan dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bumi dan segala isinya diciptakan cuma dengan berfirman.
Tetapi saudara dan saya diciptakan dengan tangannya Allah sendiri. Bilang sama sebelahmu, kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tetapi begini saudara, peristiwa yang terjadi di dalam manusia pertama Adam dan Hawa, tadinya waktu mereka terima kemuliaan Tuhan, didesain sama Tuhan. Mereka menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang berkuasa, makhluk yang punya kewenangan otoritas yang diberikan sama Tuhan. Sehingga mampu menguasai semua makhluk hidup pada waktu itu. Tetapi karena mereka jatuh di dalam dosa, dosa itu yang membuat mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan otoritas, sehingga mereka mengalami kegagalan dan mereka akhirnya akan mengalami yang namanya kematian, saudara. Tapi ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia tahu segala keberadaan dan keterbatasan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kembali, kita ini buatan Allah yang tadinya gagal, yang tadinya jatuh, yang tadinya mengecewakan Tuhan, diciptakan kembali di dalam Kristus. Mungkin hari-hari ini kau merasa gagal, hari-hari ini kau merasa berdosa, hari-hari ini kau merasa bersalah. Waktu engkau datang di atas salib Kristus, waktu engkau mengundang Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup dan berkuasa atas kita. Alkitab berkata gini, kita di-recreate, diciptakan kembali di dalam Kristus. Artinya dari manusia berdosa, terima Yesus kemudian menjadi manusia yang baru, saudara. Wow, keren banget. Saya yakin gak ada ajaran-ajaran yang seperti diajarkan oleh Yesus. Seperti di dalam kekristenan. Orang-orang yang berdosa waktu terima Yesus, dia diciptakan kembali di dalam Kristus. Perenungannya begini saudara. Kenapa Tuhan kok sampai mau bersusah payah datang ke dunia? Untuk kembali menawarkan kemerdekaan, pemulihan, pembebasan. Waktu engkau terima aku, Yesus sebagai Tuhan, engkau menjadi manusia yang baru, diciptakan kembali di dalam Kristus. Alkitab jelas tadi ngomong saudara. Tuhan menciptakan kembali kita di dalam Kristus. Tentu ada satu tujuan. Katakan sama-sama dengan saya, ada satu tujuan saudara. Tujuan apa yang sangat menarik yang kita bisa galian saudara. Ini tujuannya adalah begini. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hakikat Allah itu adalah kasih, saudara. Semua yang dikerjakan Allah itu adalah perbuatan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau saudara dan saya tinggal di dalamnya itu, saudara. Pertanyaannya sederhana. Kenapa banyak manusia, banyak orang Kristen gagal tetap tinggal di dalam rencana Tuhan? Hukum dosa itu yang membuat kita sulit untuk berusaha pakai daging kita, pakai pengalaman kita untuk tetap di dalam rencananya Tuhan. Makanya ada poin-poin yang menarik yang saya mau ajak kita sama-sama merenung, saudara. Bagaimana kita tetap bisa ada di dalam rencananya Tuhan. Kunci yang pertama begini saudara. Kita mesti connect kepada Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, tetap connect sama Tuhan saudara. Kenapa? Karena dia sumbernya. Dia sumber kuasa, sumber otoritas, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kalau pemaparan dari Bapak Rohani kita Pak Niko, bulan-bulan kemarin di dalam doa pengejar Pak Niko ngomong begini, ayo kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Ada sebuah keintiman, ada sebuah gaya hidup, atau gini, punya kehidupan yang senantiasa suka berdoa. Atau pakai bahasa kerennya begini, bergaul dengan Allah. Ini menjadi catatan penting saudara. Ketika hamba-hamba Tuhan ngajak, ayo Bapak Ibu Saudara hari-hari ini kita banyak lagi yuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pak, bosan kali Pak
Tiap kali punya masalah, punya pergumulan kok cuman dikasih komentarnya doa. Kami juga berdoa sih Pak. Saudara, beberapa hari-hari ini dalam kondisi-kondisi sekarang ini saudara, Tuhan tuh kirim beberapa orang-orang yang lagi punya pergumulan, yang lagi punya banyak masalah, saudara. Tentu masalahnya berbeda-beda dan saya sebagai hamba Tuhan saya punya etika lah, nggak mungkin sebut namanya dan kasus-kasusnya. Paling mungkin pengalaman-pengalaman yang mereka alami, bagaimana mereka bergumul dengan kehidupan. Saya sebagai hamba Tuhan tentu saya akan mengarahkan mereka. Selain memberikan nasihat, tapi yang terpenting adalah nggak ada kata lain. Ayo kembali lagi datang sama Tuhan. Bergantung berharap cuman sama Tuhan saudara. Dan yang uniknya saudara, waktu saya arahkan begitu awalnya mungkin mereka kesel juga saudara. Pak Roni enak ya, kita ini kan bergumul punya masalah. Masa cuma disuruh berdoa, berdoa dan berdoa. Saudara tahu enggak dampaknya saudara? Ketika orang-orang yang saya layani ini saya suruh berdoa, berdoa. Yang uniknya saudara, masalah mereka itu belum selesai loh saudara. Masalah mereka belum beres. Tapi saya melihat perjalanan kehidupan mereka, hari-hari yang mereka lewati, walaupun mungkin mereka berdoanya sederhana biasa, saya enggak mengikuti lah doa-doanya mereka. Tapi waktu saya melihat progresnya saudara, ketika mereka mulai membangun keintiman, bersekutu, berdoa dengan Tuhan, masalahnya mungkin belum beres. Yang luar biasa begini, orang-orangnya itu tiba-tiba berubah saudara. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Yang mengerti boleh katakan amin. Kadang-kadang orang kalau berdoa, kepengennya cepat doanya dijawab. Ya Pak, ya saudara. Tuhan kadang-kadang justru gak jawab doa kita saudara. Tuhan sengaja ada semacam kayak maaf tanda petik, pembiaran dulu. Dia mau tunggu sikap hati kita seperti apa waktu kita berdoa belum dijawab sama Tuhan. Yang menarik begini saudara, ketika Anda berjalan dengan Tuhan, Anda waktu berdoa ngobrol sama Tuhan, artinya Anda sedang mencoba bergaul dengan Tuhan saudara. Orang kalau bergaul karib dengan Tuhan, Mazmur 25 ayat 14, itu keren banget saudara. Alkitab bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dahsyat banget saudara. Alkitab bilang begini, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, yang suka bersekutu intim berdoa dengan Dia, saudara. Bahkan begini, perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Saudara, saya mimpi aja enggak saudara. Sampai hari ini Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa jadi hamba Tuhan. Untuk bisa memberikan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan sampai hari ini. Saudara, kalau saudara tahu latar belakang saya saudara. Saya enggak punya kepantasan apapun untuk jadi hamba Tuhan. Berdiri di mimbar yang kudus ini saudara. Saya ingat waktu-waktu lalu ketika saya dalam pergumulan. Saya punya kehidupan doa sehari bisa sampai 5-6 kali saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa, nangis, meraung sama Tuhan. Ada doa yang tadinya doa karena punya masalah. Sampai doa yang akhirnya berserah. Doa yang tadinya punya masalah. Meratapi masalah. Sampai dari doa menjadi berserah. Terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dalam doa saya ingat banget Tuhan ngomong begini. Engkau akan kupakai jadi alatku. Tuhan, saya sempat kaget saudara. Saya enggak sekolah teologi ya pada waktu itu. Tuhan bagaimana mungkin Tuhan mau pakai saya? Saya enggak punya kemampuan, saya enggak punya skill leadership. Gimana caranya Tuhan mau pakai hambamu ini? Keren saudara. Tuhan kalau kita dekat sama Tuhan, Dia kasih tahu loh saudara. Nanti kamu akan aku pakai jadi alatku. Waktu nanti Anda punya masalah, tenang. Nanti akan ada pintu yang terbuka buat kehidupan saudara. Waktu Anda dalam pergumulan, Anda punya masalah, sepertinya masalahnya kok bertubi-tubi.
Nanti tiba-tiba Tuhan akan kasih tahu, kamu sedang digiring Tuhan masuk ke jalan yang sana loh. Jalan yang sana mungkin gak cocok buat Anda, buat kalian semuanya. Kalau Anda punya kehidupan doa, firman Tuhan akan digenapi loh saudara. Tuhan akan beritahukan perjanjiannya terhadap saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya saudara. Dahsyat banget saudara. Kalau contohnya di Alkitab siapa? Kehidupannya Abraham. Sampai Alkitab bilang begini. Tuhan waktu mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan sempat ngomong begini loh. Masakan aku mau menyembunyikan perkara ini kepada sahabatku Abraham. Kalau ada perkara-perkara yang besar. Tuhan gak akan menyembunyikan buat orang-orang yang dekat sama Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Pelajaran yang kedua terakhir apa saudara? Kita bisa gali. Dari nasihat Rasul Paulus tadi. Yang pertama kita tetap connect sama Tuhan. Kalau pengen tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Yang kedua terakhir begini. Tujuannya tadi diciptakan di dalam Kristus supaya kita tinggal di dalamnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ada perkataan begini saudara, Pak katanya kalau yang baik itu belum tentu benar. Tapi kalau yang benar pasti baik Pak. Gimana Pak cara mempertimbangkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ini Pak? Karena saya suka melayani, ketemu dengan beberapa orang gitu ya saudara. Kadang-kadang nih ada cerita, Pak saya ini pernah menolong orang Pak. Niat saya baik, tapi diterimanya justru gak baik Pak. Ternyata baik saja gak cukup, kadang-kadang dibodohin, kadang-kadang dianggap bodoh Pak. Bilang sama sebelahmu, untung bukan saya. Jadi maksudnya begini saudara, untuk melakukan pekerjaan yang baik itu tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ada ayatnya saudara, buka ya ayat yang terakhir ya, nih. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Alkitab bilang demikian saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ayatnya yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Supaya kita bisa melakukan perbuatan baik yang dan benar. Tentu sesuai dengan firman Tuhan saudara. Hari-hari ini tuntunan Tuhan di gereja kita Pak Niko dapat pesan begini. Kita lagi ada di dalam gelombang Pentakosta yang ketiga. Dengan kuasa itu Tuhan mau kita bergerak untuk menyelesaikan amanat agung. Apa sih amanat agung saudara? Menjadikan semua bangsa manusia menjadi murid Yesus. Baptis mereka, ajar mereka seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Bahasa bebas saya begini saudara, bahasa bebas saya. Ayo saudara, Tuhan mau kita bergerak di sana. Saya terlalu yakin dan percaya, tadinya kita manusia yang berdosa, gak layak masuk surga, karena kita melanggar ketetapan hukumnya Tuhan. Oleh kasih karunia, diciptakan kembali di dalam Kristus. Untuk melakukan pekerjaan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Pak, saya kan gak bisa ngomong, Pak. Saya gak sekolah teologi, ya Pak. Saudara, ada banyak cara yang menarik, loh, saudara. Saya dulu pernah dipertontonkan sama Tuhan, saudara. Tentang arti kehidupan yang namanya kelimpahan. Saya berpikir yang namanya kelimpahan itu kalau saya udah punya uang banyak, finansial saya cukup, saya mengalami kelimpahan. Saya bisa senang-senang, bisa kemana-mana. Ternyata fokusnya cuman kepada diri sendiri, saudara. Orang kalau hidupnya gak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara. Percaya saudara, kita gak bisa ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang saudara ya. Kalau Anda gak connect sama Tuhan, gak sungguh-sungguh sama Tuhan, sebetulnya ada banyak kesempatan yang datang dalam hidup saudara. Tapi kita nggak bisa connect. Bertahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang lalu, Tuhan sempat pertontonkan saya ada satu kehidupan yang luar biasa.
Yang namanya hidup berkelimpahan itu bukan berarti kita punya banyak, saudara. Mungkin kisah ini bisa menarik perenungan buat kita semuanya. Saya pernah melihat ada satu kehidupan seorang ibu, saudara. Ibu ini gak sekolah teologi ya. Bahasanya bahasa sederhana. Tinggal di dalam satu kampung, mungkin kalau gak salah, itu mungkin kampungnya sekitar 50 kakak lebih lah, 50 sampai 100 kakak, saudara ya. Dia anak Tuhan. Dia cuma punya talenta yang diberikan sama Tuhan, pinter masak, saudara. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dia mencoba menerjemahkan bahasa kasih yang dia terima dari Tuhan. Setiap kali dia mau melakukan pelayanan, menceritakan tentang Tuhan, caranya unik, saudara. Mungkin ini bisa menjadi perenungan buat kita. Dia masak makanan, kemudian datang ke 1-2 orang. Datengin, Pak, Bu, gimana kabarnya? Gimana sehat? Ini saya kebetulan lagi masak ini. Saya bagi ya buat makan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama deket, lama-lama ngobrol. Sampai muncul pertanyaan, kenapa ibu kok bawa makanan ke tempat kami? Ibu kan gak kenal, ibu juga bukan orang-orang cukup juga. Ibu ini bukan orang kaya, saudara, tapi dia kaya hati, saudara. Dia punya bahasa kasih. Ketika dia melakukan itu, saudara, orang-orang itu mulai dikasih pembelajaran. Saya melakukan ini karena saya merasakan kasih Tuhan. Siapa itu Tuhan? Mulai dia ceritakan tentang Yesus. Dia lakukan setiap hari ganti yang lain lagi, ganti yang lain lagi. Minggu, bulan, tahun, saudara. Yang saya tahu kisah nyata ini, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Satu kampung itu kira-kira mungkin 95 sampai 98% dimenangkan jadi pengikutnya Tuhan, saudara. Yang sukacita boleh tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kelimpahan bukan karena kita punya banyak hal, saudara. Kelimpahan adalah begini. Mungkin Anda orang-orang yang sederhana. Mungkin Anda melakukan hal-hal yang sederhana. Tapi ada banyak orang yang bergantung, yang membutuhkan kasih yang diterjemahkan dengan tindakan melalui kehidupan saudara. Mungkin Anda gak punya finansial banyak. Mungkin Anda gak punya kesempatan yang besar. Waktu Anda bisa membagikan banyak buat orang yang membutuhkan. Menjadi jawaban bagi orang-orang. Kasih yang diterjemahkan dalam tindakan nyata. Cepat atau lambat. Mereka akan mengenal siapa Kristus. Karena kasih itu cuma di dalam anak-anaknya Tuhan. Yang mengerti boleh anggukkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara, mau gak saudara? Di masa-masa yang gak mudah ini, justru ini menjadi sebuah kesempatan buat gereja. Katanya orang Kristen kan orang yang dikasih mandat kuasa dari surga. Ayo saudara, kita lakukan sesuatu yuk sama-sama. Ini kesempatan yang besar. Dunia sedang digoncang-goncangkan, kerajaan Allah gak tergoncangkan. Ini waktunya saudara dan saya muncul untuk memberi harapan, memberi kasih, memberi pertolongan, memberi jawaban doa. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana Anda bisa lakukan supaya banyak jiwa-jiwa mengenal kasih Tuhan. Kalau Anda bingung, hubungi kami saudara. Ada banyak pelayanan misi yang kami lakukan di tempat ini. Kami rindu saudara, seberapapun Anda terlibat, ada banyak orang yang membutuhkan saudara. Kami berbagi makanan baru sebulan 2 kali. Kerinduan kami tiap minggu kami bagi-bagi makanan gratis. Ternyata banyak orang-orang yang membutuhkan. Kami rindu berbagi kelimpahan bersama-sama dengan saudara. Saya terlalu yakin dan percaya. Ketika kita memikirkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ngikut dalam hidup kita saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Mari tundukkan kepala di depan Tuhan, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh mendengar dan kami mau Tuhan bukan saja sebagai pendengar. Ajar kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah mulai hari-hari ke depan kami boleh jadi berkat, jadi garam, jadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, materikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan akan terus bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Hamba kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita orang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara. Mari kita berdoa. Huralabaya shanda ralabakana makaralabaya sikiaralabaya shanda. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan dan mengajar setiap kami Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, kemanapun Engkau mengutusnya, apapun yang disampaikan olehnya Tuhan itu adalah perkataan dan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap gembala-gembala kami, para pemimpin rohani kami, mulai dari Tuhan gembala sidang kami, Pak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Kami berdoa juga untuk Tuhan gembala rayon kami, Pak Budianto Totong bersama dengan wakilnya. Dan kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Roni Pujianto. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, keluar masuk mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka, bahkan keluarga mereka pun terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia, kami melepaskan damai sejahtera kasih-Mu atas bangsa kami. Kami melepaskan keamanan turun atas bangsa kami melepaskan pemulihan, kesembuhan terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua kabinet yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus, hikmat-Mu ada atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar terjadi revival yang besar atas bangsa kami. Terima kasih buat lawatan Allah atas bangsa kami di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Terjadi lawatan Allah yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kul yang ada. Tuhan berkati, urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, agar melalui mereka Tuhan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada. Tuhan urapi, berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Yesus. Semua yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna ada atas hidup mereka. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dengan iman percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sebelum kami akhiri, sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan di hadapan-Mu, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Limpahkan Bapa dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati kita semuanya berlimpah